Nah, entah apa yang terjadi, si Tegu akhirnya sadarkan diri di rumah sakit, di mana Bohe yang jaga menjelaskan kalau Tegu ditemukan terjatuh di dekat pelabuhan. Membuat Tegu bingung mengapa Yunso dan James tidak membunuhnya. Tapi saat tahu kalau dia sudah 2 hari tak sadarkan diri, ia jelas panik dong. Apalagi Bohe tiba-tiba mendapat kabar kalau guru seni itu datang di kantor. Alhasil, meskipun masih pincang dikit, ia pun buru-buru ke kantornya untuk menemui si James. Bertanya apa tujuan James sebenarnya, namun jadi malam itu James yang kena tembak di lengan meringis kesakitan. Tapi melihat Tegu masih goyang-goyang, ia pun ingin segera membunuhnya. Yunso sih menghalangi, bukannya James ingin membuktikan dirinya bukan pembunuh, tapi mengapa harus membunuh untuk itu. Tapi kan James gak ada pilihan. Lagian Yunso juga lah yang tadi ingin membunuh Tegu, namun Yunso hanya ingin menyelamatkan James. Selain itu, Yunso juga punya rencana untuk membuat Tegu gak bisa apa-apa. Alhasil, terjadilah seperti sekarang. James dengan sengaja ingin menyerahkan diri dan mengakui semuanya, termasuk bagaimana Tegu menjadi mata-mata penjahat selama ini. Tegu sih gak masalah, lagian gak akan ada yang percaya kepada penjahat seperti James. Namun James menunjukkan video saat Tegu menghajarnya dan mengakui semua kejahatannya malam itu. Artinya, dengan terbongkarnya semua itu, Tegu juga akan kehilangan semuanya, termasuk hak asuh putranya. Jadinya, James bisa pergi dengan tenang, sedangkan Tegu meminta Ija menutup kasus si Suah dengan alasan Suah nggak tahu kalau paket itu berisi narkoboy. Kan Ija jadi kesel, tapi mau diapa? Ia nggak bisa melawan atasannya, dan karena itu Bohe pun semakin curiga. Di saat yang sama, Yunso langsung menangis di samping sang suami sambil cerita semuanya, membuat Pak Su hanya terdiam. Andaikan ia nggak sakit dan punya banyak hutang, pasti istrinya nggak akan melakukan kejahatan tersebut. Tegu sendiri hanya terpaku di sana karena nggak tahu mau bagaimana lagi. Ya, tadi James bersedia memberikan narko yang dicuri dari Wirim, asalkan Tegu nggak mengganggu mereka lagi. Artinya, Tegu hanya bisa dapat uang minimal 1 miliar dengan menjual narkoboy tersebut. Begitupun dengan James yang dapat narko tersisa. Sedangkan Yunso bisa keluar negeri dengan uang 1 miliar hasil jual narko kepada Wirim kemarin. Di mana sekarang Yunso memesan tiket ke Jepang untuk memulai hidup barunya, meskipun sangat sedih karena harus meninggalkan rumah itu. Besoknya, ia pun menemui James untuk memastikan semuanya aman. Selain itu, ia juga ingin menepati janjinya kalau ia hanya butuh 200 juta. Jadi ia ingin menyerahkan 800 juta sisanya, berharap James dapat balas dendam seperti seharusnya. Di lain sisi, Wirim semakin gila-gila akibat gak punya narko lagi. Namun tiba-tiba sebuah paket dari seseorang membuatnya terkejut karena paket itu berisi identitas asli si James. Jadinya ia pun ngerti alasan mengapa James selalu tertarik dengan penjualan sahamnya. Ya, orang yang mengirimkan paket itu adalah si Tegu, karena ia masih gak terima dikalahkan seperti itu. Dimana sekarang ia menemui putranya hanya untuk sekadar memberi mainan, sambil membujuk agar putranya tinggal bersamanya saja. Malamnya, Gyeongdo ternyata masih sibuk menyelidiki kasus itu karena saat menyerahkan kartu namanya malam itu, James menjelaskan tentang Tegu yang selalu dapat uang dari mengamankan bisnis narkoba bos Pentom selama 3 tahun. Dan ia sudah mencari ke semua rekening Tegu, tapi nggak ada yang mencurigakan. Artinya, Tegu mengamankan uangnya di tempat lain. Jadi tugas Gyeongdo sekarang adalah mencari keberadaan uang itu sebagai bukti kejahatan si Tegu. Di lain sisi, Yeoju malah mencegah Pak Su ke luar negeri, mengingatkan bagaimana Yunso mendorong Pak Su malam itu dan bagaimana dengan dirinya yang ditinggalkan. Namun, jadi dulu Yunso lah yang harusnya diangkat jadi pegawai tetap di bank, tapi Yeoju yang gak terima malah memberikan tubuhnya kepada kepala HRD dan Pak Su menyaksikan itu. Hanya saja ia nggak ingin membocorkannya karena nggak mau Yunso yang sudah kehilangan pekerjaan harus juga kehilangan sahabat. Jadi mulai sekarang ia meminta Yeoju nggak ikut campur lagi dengan urusan keluarganya, membuat Yeoju hanya bisa pergi tanpa kata meskipun masih menyimpan dendam karena ia nggak pernah rela jika Yunso hidup bahagia. Gyeongdo sendiri alasan ke ibu kos kalau ia disuruh Tegu mengambil baju.
Dengan begitu, ia pun bisa memeriksa kosan si Tegu karena ia yakin betul kalau Tegu menyembunyikan uangnya di sana. Awalnya, ia nggak menemukan apapun, tapi saat melihat dinding dan langit yang lembab, tapi ada satu dinding yang bagus, ia pun segera membongkarnya. Dan benar saja, uang sebanyak 800 juta ada di sana. Alhasil, Gyeongdo pun melapor ke Bohe, membuat Bohe sangat terkejut. Jadinya, Gyeongdo dapat memberikan bukti itu kepada jaksa, membuat Tegu nggak dapat berkelit lagi. Besoknya, Bohe yang mengawal Tegu ke penjara bertanya-tanya apakah Tegu jugalah yang menjadi penyebab ia dituduh menerima suap dulu. Dan Tegu hanya tersenyum. Toh, Bohe juga pernah menikmati uang yang diberikannya. Di saat yang sama, saat kakaknya si James sibuk membeli saham si Hwirim. Ya, Hwirim yang tahu rencana balas dendam itu menghentikan semuanya. Sedangkan James yang ngajar sangat sedih karena 3 kursi di depannya kosong. Padahal itu hari terakhirnya ngajar. Yunso sendiri pamitan kepada wali kelas Suah karena akan berangkat ke Jepang besok. Begitupun dengan Suah, yang meskipun malu ketahuan jadi kurir narko, tapi ia tetap ingin berpamitan dengan guru yang dicintainya. Namun tiba-tiba Ija dan polisi lainnya datang, di mana James yang menerima telepon dari Hwirim sangat terkejut karena Hwirim yang ada di rumahnya sudah tahu rencananya, dan Ija yang masuk langsung menangkapnya atas tuduhan pengedaran narkoboy. Kan para siswa pada bingung, utamanya Suah. Sementara Hwirim mengambil semua bukti yang ada di rumah si James, termasuk video pesta narko yang selalu diam-diam direkam si James. Masalahnya adalah si Tegu yang yakin kalau Hwirim sudah bertindak, sehingga ia pun diam-diam membuka borgolnya pakai jarum sambil bersiul jahat. Awalnya Tegu nggak berniat membunuh siapapun, tapi karena posisinya terancam, ia terpaksa membunuh semuanya, termasuk si Bohe. Sementara Yunso sangat terkejut melihat James ditangkap. Alhasil, ia pun buru-buru pulang, menyerahkan semua uang dan tiket kepada Paksu. Pokoknya, Paksu harus tetap ke Jepang bersama Suah besok, berjanji akan segera menyusul. Takutnya nih, jika berangkat bersama, suaminya juga akan bermasalah. Tapi jelas saja Paksu menolak, karena biar bagaimanapun, ia nggak bisa hidup tanpa Yunso, apalagi menikmati uang tersebut. Andaikan ia mati di atap rumah sakit waktu itu, mungkin Yunso nggak akan melalui semua ini. Membuat Yunso seketika menangis karena ia nggak mau suaminya merasa bersalah. Namun, ya, Paksu memilih hidup menderita daripada harus berpisah. Jadi ia berharap agar Yunso menyerahkan diri, berjanji akan selalu ada untuknya. Membuat Yunso akhirnya menyerah. Di saat yang sama, berita kematian Bohe dan lainnya membuat Ija dan Gyeongdo nangis-nangis. Tapi masalahnya, saat Paksu ingin mengantar Yunso ke kantor polisi, Tegu malah datang dan langsung menghajar Paksu. Jadinya, Yunso menyerahkan uang 200 juta serta kunci berangkas tempat ia dan James menyimpan sisanya. Karena itu, Tegu pun ingin segera pergi bersamaan dengan Suah yang pulang. Tapi sebelum membuka pintu, Tegu tiba-tiba berbalik.